Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan awal malam ini, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk bersama-sama hadir di rumahnya untuk melaksanakan kewajiban sholatul maghrib yang insyaallah kita lanjutkan dengan kajian yang tentunya kita niati sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Dengan ilmu itu kita niatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan kita, yang mana ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana tema yang mungkin sudah di-share di grup-grup mungkin, yaitu tentang bagaimana menentukan masuknya bulan Hijriah, atau mungkin disebut dengan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah ya, penentuan masuknya atau mulainya bulan Qamariyah atau disebut dengan Hijriyah. Ini tema kita pada malam hari ini. Baik. Mengapa kita perlu membahas tema ini? Karena bulan Hijriyah yang jumlahnya sama, 12 syahran, yang berjumlah 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan ini dalam menentukan masuknya dan dalam menentukan berakhirnya bulan itu ada panduannya. Kalau bulan Masehi, di kalender Masehi, kita memulainya dengan apa, Pak? Bu? Memulainya dengan kalender yang sudah ada, termaktub, sudah jelas. Bahkan kita tahu tahun 2045, 2050, 2060 itu tanggal 1 Februarinya hari apa, kita sudah tahu. Karena itu menghitung berdasarkan hisab, perhitungan, ya, dihitung. Sedangkan Hijriyah, yang mana nanti insya Allah akan kita bahas apa saja kaitan-kaitan bulan Hijriyah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kaitan-kaitan bulan Hijriyah yang kita sebutkan tadi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Hijriyah yang ada pada kalender Hijriyah, yang kalau kita melihat kalimat Hijriyah, mungkin ya Pak, tulisan saya mungkin kurang begitu jelas. Bulan Hijriyah yang ada pada kalender Hijriyah
Ya, kalimat hijriah itu diambil dari kata hijrah. Hijrah adalah proses berpindahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Dan penanggalan hijriah dinamakan dengan hijriah karena beracuan pada hijrahnya Nabi SAW, yang mana sebenarnya pada zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, dan juga pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, penanggalan secara resmi dan tertulis itu belum ada. Dan pertama kali ditetapkannya kalender Hijriah itu adalah pada tahun 17 Hijriah pada zaman pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang merupakan khalifah kedua. Ya, pada tahun 17 Hijriah. Yang mana dikisahkan, diriwayatkan bahwa jadi mengapa toh Umar radhiyallahu anhu menetapkan adanya kalender Hijriah. Dikisahkan bahwasanya suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengirim risalah atau mengirim surat ke Umar bin Khattab. Umar saat itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin tertinggi di negara. Saat itu Abu Musa mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan, "Wahai Umar, telah sampai kepada kami beberapa surat. Dan pada surat itu tidak ada tarikhnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada penjelasan waktunya kapan itu." Karena tentunya tanggal yang ada pada surat itu penting sekali. Apalagi surat-surat resmi yang berkaitan dengan administrasi misalnya, atau misalnya KTP kita lah ya. KTP kalau sekarang sudah seumur hidup ya. Dulu sebelum seumur hidup itu kan ada masa berlakunya sampai tahun sekian. Atau mungkin SIM kita ya berlaku sampai tahun sekian. Penanggalan itu penting karena dia berkaitan dengan sebagian perkara nantinya. Saat itu Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya ke Umar bin Khattab, "Wahai Umar, telah datang kepada kami beberapa surat dari jenengan, tetapi tidak ada penanggalannya." Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak musyawarah beberapa sahabat. Artinya apa? Beliau meminta kepada para sahabat, bagaimana solusinya ini? Bagaimana langkah yang kita ambil? Akhirnya sebagian sahabat ada yang mengatakan, tentukan saja, tetapkan saja penanggalan atau kalender berdasarkan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi acuan awalnya apa? Diutusnya beliau. Itu pendapat pertama. Itu usulan pertama. Usulan yang kedua mengatakan arif bil hijrah. Tentukanlah awalnya kalender hijriah dengan hijrah Nabi SAW. Ini dua usulan pada saat itu. Dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwa penanggalan hijriah kita mulai sejak Nabi hijrah ke Madinah. Apa alasannya? Kata beliau, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Karena hijrah itu membedakan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Maka hitungan kalender hijriah yang sampai pada hari ini, kalau kita mundur ke belakang sampai 1 Hijriah, artinya 1 adalah tahun di mana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti kalau kita melihat sekarang 144 pinten Pak Bu? 1445. Bulannya apa Pak? Sekarang bulan apa? Dzulhijjah. Nah, tanggalnya mungkin ada yang berbeda nih. Ada yang sekarang pinten? Ada yang sekarang sudah masuk 7. 8. Ada yang baru masuk 7. Ada perbedaan memang. Nah, ini akan kita bahas nanti di akhir. Karena ini nanti berkaitan dengan penentuan masuknya bulan Qamariyah atau Hijriah. Baik. 1445 Hijriah artinya ketika kita melihat tahun demikian, tahun sekian, berarti Nabi hijrahnya sudah 1445 Hijriah yang lalu. Tahun yang lalu, 1445 tahun yang lalu itu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Akhirnya diterapkan pada tahun ini bahwa penetapan kalender Hijriah dimulai sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah. Baik. Lalu pembahasan berikutnya, apa kaitannya bulan Hijriah atau Qamariyah dengan hukum dalam Islam? Sehingga ini perlu kita bahas, sehingga kita perlu menetapkan kapan bermulanya bulan dan kapan berakhirnya bulan. Kaitannya adalah diantaranya saja, ini mungkin saya tidak akan merinci karena ini bukan poin inti kita pada malam hari ini. Di antara kaitan atau di antara hukum yang berkaitan dengan bulan Hijriah adalah di antaranya pertama, masa iddahnya wanita ketika ditinggal wafat suaminya. Masa iddah itu adalah masa menanti. Dalam Al-Quran disebutkan masa iddahnya perempuan, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Ini tentunya bagi wanita yang ketika suaminya meninggal dia tidak hamil. Kalau dia hamil beda lagi nanti iddahnya. Kalau dia hari ini misalnya wafat suaminya, atau mungkin jam ini wafat suaminya, kondisi dia itu hamil, maka iddah dia, maka berakhirnya masa iddah adalah ketika dia melahirkan. Misal besok pagi dia melahirkan, maka dia sudah selesai iddahnya dan boleh menikah hari berikutnya. Jadi di masa iddah itu nggak boleh menikah wanita yang tinggal mati suaminya, atau wanita yang dicerai oleh suaminya. Tetapi ketika suaminya meninggal dan dia dalam keadaan tidak hamil, maka bagaimana iddahnya? Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya sekarang, 4 bulan di sini acuannya bulan nomor? Bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi. Jadi hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sunnah yang berkaitan dengan waktu, khususnya bulan, maksudnya adalah bulan Hijriah. Maka otomatis ketika kita tetapkan, ketika kita sandarkan pada bulan Hijriah, maka secara hitungan lebih sedikit atau lebih banyak Pak? Dibanding Masehi? Lebih sedikit. Mengapa? Karena jumlah hari pada bulan Hijriah itu hanya ada 2 pilihan, entah 30, entah 29. Mentoknya 30, enggak lebih dari 30. Adapun Masehi ada 31. Baik. Maka ketika acuannya adalah bulan Hijriah, maka secara hitungan lebih sedikit nantinya. Nah, begitu dia misalnya malam ini dia suaminya wafat, maka dia hitung ini adalah hari pertama. Karena malam itu, karena berpindahnya tanggal itu dengan apa Pak? Tenggelamnya matahari. Dengan tenggelamnya matahari tadi, maka mulailah masuk hari berikutnya secara penanggalan. Misal yang besok itu tanggal 8 Hijriah, ya niki pun lebih 8 Hijriah. Maka dari itu kalau kita sholat tarawih itu untuk malam berikutnya atau untuk hari berikutnya atau sebelumnya Pak? Hari berikutnya. Maka tarawih malam 21, tarawih malam 22. Artinya malam 21 itu berkaitan dengan hari 21-nya besok. Itu termasuk bagian darinya. Jadi perpindahan tanggal Hijriah itu ada pada tenggelamnya matahari, bukan jam 12 malam seperti tanggal atau penanggalan Masehi. Ini yang perlu kita pahami. Jadi nanti misalnya ada sebagian jika Allah menakdirkan pada orang tertentu, pada perempuan tertentu, suaminya meninggal dan dia iddahnya 4 bulan 10 hari, maka dia menghitung 4 bulan ini adalah apa? Acuannya pada bulan Hijriah. Sehingga dia harus tahu kapan masuknya bulan Hijriah dan kapan berakhirnya. Baik, itu yang pertama. Yang berkaitan dengan bulan Hijriah adalah apa? Iddahnya wanita. Masa iddahnya wanita yang ditinggal wafat suaminya. Yang kedua, masa iddahnya wanita atau seorang istri yang dicerai oleh suaminya
ya, dan dia satu dari dua kondisi. Entah dia adalah wanita yang belum haid, jadi cek cilik dirambi karo wong lanang, umur 8 tahun dinikah oleh seorang laki-laki. Kemudian ada sebuah peristiwa tertentu, alasan tertentu akhirnya dia dicerai di umur 10 tahun dan dia belum haid, maka idahnya nopo? Sama dengan wanita, ini kondisi kedua, yang sudah menopause, yang wallahi ya'isna minal mahid, perempuan yang sudah tidak lagi haid. Dan berarti haidnya karena umur tertentu. Konon 40, ada juga yang lebih, berbeda-beda masing-masing wanita. Maka ketika dia dicerai oleh suaminya, maka dua kondisi ini, yaitu pertama wanita yang belum haid, yang kedua wanita yang sudah tidak lagi haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Dan acuannya adalah juga bulan Hijriah. Maka nanti apa? Tinggal menghitung. Misalnya saat itu di malam 10, misalnya malam 10 Dzulqa'dah, maka akan berakhir idahnya di tanggal 9, di akhir 9 mau masuk 10 di bulan Safar. Jadi itu masih 3 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya. Baik. Itu idah wanita yang berkaitan dengan bulan. Tetapi memang tidak semua idah itu berkaitan dengan bulan. Ada idah itu yang berkaitan dengan waktu haid atau suci. Jadi ulama menafsirkan kalimat quru 3 kali quru. Quru itu apa? Ada yang menafsirkan haid, ada yang menafsirkan suci dari haid. Itu untuk wanita yang dicerai suaminya dan dalam keadaan tidak hamil. Maka berapa idahnya? Ini tidak berkaitan dengan bulan, tetapi dengan haidnya dia atau dengan sucinya dia dari haid. Ini yang kedua, iddah wanita yang demikian. Yang ketiga, di antara hal yang berkaitan dengan bulan Hijriah adalah kafarah, atau bahasa mudahnya mungkin tebusan. Kafarah seseorang yang misalnya, jadi dalam hukum fikih, dalam bab fikih yang berkaitan dengan puasa Ramadan misalnya, ketika seseorang batal puasanya gara-gara, mohon maaf, mendatangi istrinya di siang Ramadan, dia menyetujui istrinya di siang Ramadan, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah selain dia mengganti puasa di hari itu, dia diwajibkan kafarah. Nomor kafarahnya ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan. Pertama, tidak mampu pindah kedua, tidak mampu pindah yang ketiga. Dinamakan al-kafarah al-uzma, kafarah yang paling besar, kafarah yang paling tinggi. Yaitu apa? Pertama, memerdekakan budak. Jika tidak punya, tidak mampu, maka pindah yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, poinnya di sini, puasa 2 bulan berturut-turut. Acuannya bulan apa, Pak? Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Maka acuannya apa? Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Jika 2 ini tidak mampu, pindah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Setiap miskinnya 1 porsi makan. Dalam bahasa kita begini, 1 porsi makan, sekali makan. Baik. Ini yang berkaitan dengan hal yang ketiga, yang berkaitan dengan bulan Hijri, ya, dan hukum-hukum lainnya. Misalnya puasa 3 hari dalam sebulan, namanya puasa Ayyamul Bid. Terlepas dari khilafnya para ulama, perbedaan para ulama tentang kesahihan atau tidaknya hadis yang menyebutkan puasa Ayyamul Bid itu di tanggal 13, 14, 15 bulan apa? Hijriah, bukan Masehi. Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Hijriah. Berikutnya, di antara hal yang perlu kita bahas pada malam hari ini adalah fenomena yang kita rasakan pada tiap tahunnya, entah ketika datang Ramadan, atau ketika datang Lebaran Syawal, atau ketika datangnya Lebaran Idul Adha.
yaitu fenomena perbedaan yang sana lebarannya, kalau yang hari ini katanya, yang wakil realita hari ini, ya. Sebagian kita ada yang lebarannya besok Ahad karena mengikuti hasil ruqyah orang Saudi dan sekitarnya, karena mengikuti apa yang orang haji lakukan. Maka kapan lebarannya? Hari Ahad. Ada pula yang lebarannya hari Senin. Apa alasannya? Karena hilal atau bulan sabit yang menunjukkan masuknya bulan Dzulhijjah itu tidak terlihat di hari Kamis sore, sehingga Jumat kemarin itu dijadikan penyempurna bulan Dzulqa'dah. Sabtu kemarin baru mulai 1 Dzulhijjah, sehingga lebarannya besok Senin. Jadi ada pergeseran sehari. Jadi kalau kita bahasakan demikian, orang yang haji besok Sabtu itu wukuf di Arafah, dan mereka hari Ahadnya itu mereka tawaf ifadah. Ya. Kemudian orang yang berbeda dengan mereka, atau yang mungkin yang mengambil pendapat yang kedua, nanti kita bahas apa pendapatnya. Mereka di hari Ahad itu baru puasa Arafah, sedangkan Senin itu baru lebaran. Nah, sekarang akan kita bahas secara fikihnya, bagaimana menyikapi hal seperti ini. Jangan sampai kita membenci teman, membenci dengan tetangga, atau bahkan kita berpisah, atau bahkan gontok-gontokan, atau mungkin saling serang gara-gara apa? Dek bodoh Ahad, aku Senin. Jamaah aku nih Senin apa dek Ahad dewi. Apa kuwi? Memecah belah, tidak menunjukkan persatuan. Hati-hati hati-hati ucapan demikian, Pak. Karena apa? Ternyata hal seperti ini, fenomena ini sudah ulama bahas sejak dahulu. Dan masing-masing dari dua pendapat tadi, dua yang berbeda tadi ya, yang realnya berbeda, itu masing-masing memiliki hujjah, memiliki alasan. Ketika kita mengetahui ilmunya bagaimana, kita akan bisa bersikap dengan bijak. Tapi jika tidak tahu, kita akan menganggap lawan kita yang tidak sama dengan kita itu pasti keliru, sesat. Dia fasik, dia sengaja keluar dari aturan syariat dan lain sebagainya. Mungkin ucapan-ucapan seperti itu yang muncul ketika kita tidak tahu bagaimana dulu permasalahannya, sehingga kita harus paling tidak mengenali, walaupun mungkin tidak kita bahas secara detail sebagaimana para ulama yang ulama sebutkan, tapi apa? Paling tidak kita mengetahui apa alasannya. Kalau kita sinkronkan dengan realita hari ini, apa alasan orang-orang Indonesia? Kalau orang Saudi kita nggak usah bahas, karena memang mereka sudah menentukan itu juga dengan ru'yah hilal. Tapi kan ketika mereka melihat, kita belum melihat, artinya orang Indonesia belum melihat. Nah, lalu apa alasan orang Indonesia yang besok itu lebarannya hari Ahad? Apa alasan orang Indonesia, khususnya orang Indonesia, yang lebarannya hari Ahad, yang puasa Arafah yang Sabtu, mengikuti yang Saudi, padahal jauh jaraknya? Dan apa alasan orang yang puasanya hari Ahad besok dan lebarannya Senin? Itu masing-masing memiliki alasan. Baik. Akan kita ulas sekarang. Yang berkaitan dengan hal tersebut, jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menentukan masuknya bulan Hijriah dan untuk menentukan berakhirnya bulan Hijriah itu adalah satu, ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Hilal itu artinya apa, Pak? Bulan sabit. Jadi bulan itu di tanggal 1, 2, dan 3 dinamakan hilal. Tapi di tanggal 4 seterusnya dinamakan qamar dengan bahasa Arabnya. Hilal 3 hari pertama, 4 seterusnya dinamakan qamar. Jadi penamaannya beda. Ya kayak kita lah ya. Sapi dengan anaknya sama apa enggak namanya, Pak?
Benten toh, anak sapi namanya pedet. Ini wis gede jenenge ya sapi. Benten toh, sami niki Pak. Hilal itu penamaan bulan tanggal 1, 2 dan 3. 4 dan seterusnya dinamakan qamar. Ya, hilal kita artikan bulan sabit. Walaupun sah-sah aja kita artikan bulan. Inilah acuan kita dalam menentukan masuknya bulan dan berakhirnya bulan. Begitu terlihat hilal, terlihat bulan sabit, maka ditetapkan masuknya bulan berikutnya. Nabi bersabda tentang Ramadan dan Syawal. Beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Mulailah kalian berpuasa ketika melihatnya. Artinya apa? Ketika melihat hilal, maka proses ru'yat hilal itu kan enten biasanya. Cuma sayangnya memang kita mungkin tidak diekspos tiap akhir bulannya. Ya, kalau mau datang Ramadan di 29 Sya'ban itu kan sontene dilakukan apa? Ru'yat hilal. Ketika hilal terlihat, maka mulai malam itu dinyatakan 1 Ramadan. Tapi jika tidak terlihat, maka besoknya ditetapkan sebagai pelengkap Sya'ban menjadi 30. Baru berikutnya masuk 1 Ramadan. Sumu li ru'yatihi. Yang kedua, wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kalian, akhirlah puasa Ramadan dengan melihat hilal juga. Artinya apa? Ketika akhir Ramadan dan terlihat hilal Syawal, maka akhirlah Ramadan dan mulailah Syawal. Memang hadis ini berkaitan dengan Ramadan dan Syawal, tetapi sebenarnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara menentukan masuknya bulan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Adapun mohon maaf, hisab atau menghitung berdasarkan ilmu astronomi, ilmu falak dan sebagainya, memang hari ini menjadi fenomena yang luar biasa. Tapi setahu saya negara, satu-satunya negara yang beracuan dengan hisab itu yang paling besar itu Indonesia. Selain Indonesia saya belum pernah menemukan ya mereka yang acuannya pada hisab untuk Hijriah. Kalau Masehi memang pakai hisab. Tapi kalau Hijriah, sebagian mereka menggunakan hisab. Maka orang yang menggunakan hisab atau hitungan tadi berdasarkan ilmu astronomi atau ilmu falak, mereka sudah tahu kapan 1 Ramadan di tahun misalnya tahun 2030 besok, kapan 1 Ramadannya, mereka sudah tahu. Mereka menggunakan apa? Beracuan pada ilmu falak, ilmu astronomi. Ya, sehingga muncul istilah hilal itu ada, bukan terlihat tapi ada. Hilal itu ada sekian derajat. Walaupun realitanya mungkin ketika dilihat dengan alat tertentu untuk ru'yah nggak terlihat. Tapi mereka mengatakan hilal itu ada. Tetapi kalau kita melihat kepada apa yang disabdakan, ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal. Berarti kalau belum terlihat maka jangan mulai puasa, jangan mulai masuk Ramadan. Maka jika belum terlihat hilal di tanggal 29 sore tiap bulannya, misalnya entah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, entah Muharram dan seterusnya, maka jika belum terlihat, maka malam berikutnya dinyatakan sebagai hari atau malam ke-30 dari bulan itu. Maka seperti Indonesia kemarin, ketika hari Kamis sore belum terlihat hilal, ya, maka Jumat dinyatakan sebagai penyempurna Dzulqa'dah hari ke-30. Maka Sabtunya baru mulai 1 Dzulhijjah. Karena di Indonesia memang tidak ada yang melihat saat itu. Ru'yah di mana-mana tidak ada yang lihat. Sehingga diterapkan secara resmi bahwasanya 1 Dzulhijjah dimulai Sabtu kemarin. Mundur sehari dibanding Saudi Arabia. Baik. Ini kalau kita melihat pada realita penerapan pada ru'yah hilal. Nah, sekarang ru'yah hilal itu
kadangkala berpengaruh, atau bukan kadangkala ya, sering bahkan berpengaruh pada perbedaan terlihatnya hilal di sebuah tempat dengan tempat lain. Contohnya kemarin mulai Ramadan, ya. Contohnya sekarang mulai Dzulhijjah, ada perbedaan. Memang secara realita, secara ilmu geografinya mungkin ya, ilmu pengetahuan sosial maupun IPA gitu, alam gitu. Ya, secara ilmu bukan geografi, ilmu apa nih? Secara ilmu alamnya lah ya. Memang secara realita muncul atau waktu munculnya matahari saja kan beda-beda. Indonesia bagian timur lebih dulu, tengah, habis itu barat. Maka detik ini orang timur mungkin sudah isya. Sedangkan kita ini baru mau isya. Sedangkan orang Indonesia bagian barat dan seterusnya mereka bahkan mungkin belum maghrib. Secara realita demikian. Maka waktu munculnya matahari, waktu tenggelamnya matahari, waktu munculnya bulan, waktu tenggelamnya bulan atau hilangnya bulan itu pun berbeda-beda. Jadi secara realita memang munculnya hilal itu berbeda-beda pada masing-masing tempat. Nah inilah yang akhirnya nanti ulama bahas, apakah perbedaan munculnya hilal itu berpengaruh pada hukum atau tidak. Realita memang mengatakan berbeda-beda matlaknya atau tempat atau waktu munculnya hilal di masing-masing tempat. Tetapi pertanyaannya, apakah dia berpengaruh pada hukum atau tidak? Ini dasarnya. Mereka yang mengatakan bahwasanya tidak berpengaruh pada hukum, ya sudah. Maka ketika ru'yah itu terjadi di sebuah tempat, diberlakukan pada semua tempat. Misalnya di Saudi terlihat, atau di Irak terlihat, atau di mana terlihat ya. Maka ketika terlihat hilal itu di sebuah tempat, maka diberlakukan untuk semua wilayah sedunia. Maka Nabi ketika mengatakan sumu li ru'yatihi, mulailah kalian berpuasa dengan ru'yah hilal, itu berlaku untuk semua kaum muslimin di seluruh dunia. Nabi tidak mengecualikan yang ada di sini saja, yang ada di tempat itu saja, yang ada di negara itu saja, tidak. Nabi tidak memkhususkannya. Sehingga mereka ketika mengatakan bahwa munculnya hilal itu tidak berpengaruh pada hukum, otomatis mereka mengatakan bahwasanya satu ru'yah yang terjadi, terlihatnya hilal di satu tempat saja berlaku untuk seluruh dunia. Maka misal terlihat di Indonesia, berlaku juga untuk Arab, untuk Afrika. Terlihat di Afrika, berlaku juga untuk Asia, Australia dan seterusnya. Jadi begitu. Ini yang menjadi dasar orang-orang Indonesia yang besok puasanya hari Sabtu dan lebarannya hari Ahad. Jadi ada apa? Landasannya ada, alasannya ada. Ini namanya adalah wahdatul atau ittifaqul maqadir. Jadi matlak atau tempat munculnya hilal itu sepakat atau satu. Ketika satu muncul berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Ini alasan yang bisa kita katakan hujah bagi mereka yang puasanya ikut wukuf di Arafah. Yang puasa di Sabtu karena memang hari Sabtu adalah hari di mana orang itu wukuf di Arafah, dan hari Ahadnya mereka ke Muzdalifah dan ke ke Ka'bah untuk tawaf ifadah di hari 10-nya, di hari Ahad. Maka hari Ahad di sini itu nyembelih atau Idul Adha. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa lebaran kita besok itu hari Senin. Apa alasannya? Karena di Indonesia tidak terlihat hilalnya. Ketika kemarin tanggal 29 Dzulqa'dah dilihat hilal, tidak terlihat di Indonesia, maka hari berikutnya dinyatakan tanggal 30 Dzulqa'dah. Maka hari berikutnya baru tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ternyata secara realita dan wakilnya ada pergeseran antara Arab, orang-orang yang haji dengan Indonesia. Apa alasan mereka? Sama, karena bulan belum terlihat, karena hilal belum terlihat. Jadi alasannya sama, hadisnya sama sebenarnya. Cuman mereka mengatakan bahwasanya hadis ini berlaku untuk wilayah tertentu.
Jadi kalau tempat Anda belum terlihat, maka jangan mulai bulan berikutnya. Tapi jika sudah, maka mulai apa? Bulan berikutnya. Jadi masing-masing punya alasan. Ditambah lagi ada alasan berupa sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Suatu ketika Quraib Maula Ibnu Abbas, Quraib adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diutus oleh Ummul Fadl. Diutus dari Madinah, diutus kemana? Ke Syam. Syam itu daerah Suriah, negara Palestina, itu Syam. Madinah, kalau kita melihat peta, jadi peta itu penting juga ternyata. Setelah saya belajar sejarah itu saya merasa penting. Jebule dhisik pelajaran atlas pelajaran apa? Geografi gitu. Guruku ngopo kok nyinauni global gitu. Saya lupa namanya. Global, ada global dunia, global, kemudian ada peta. Bahkan suruh beli peta, semua siswa wajib punya atlas, atlas. Ternyata ada faedahnya, saya rasakan betul. Karena apa? Ketika kita mengkaji, membaca sejarah, mungkin bahkan membaca sejarah Nabi SAW. Ketika membaca sejarah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sekian waktunya sekian. Kemudian ketika kita membaca sejarah misalnya sahabat Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Mesir, kebayang kalau kita tahu peta itu, kebayang jauh juga ternyata. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dari Irak ke Yaman. Irak, kalau orang dari Irak kalau ke Yaman melewati negara apa Pak? Ada masih ingat adik-adik yang Arab Saudi? Leres. Arab Saudi, yang mana Arab Saudi itu kebanyakan masih padang pasir. Jadi kebayang ketika kita mendengarkan kisah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dari Irak ke Yaman selama 2 bulan perjalanan hanya untuk sinau. Naiknya apa? Bukan pesawat, bukan mobil, naik hewan tunggangan. Selama 2 bulan dari Irak ke Yaman, itu baru berangkatnya 2 bulan. Jadi kalau kita baca sejarah beliau, jadi sejarah beliau ini, kisah beliau ini sering disebutkan ketika mengisahkan bagaimana semangatnya para ulama dalam sinau, dalam belajar, dalam talaki atau slogan ke gurunya. Ternyata kisahnya luar biasa. Ketika kita baca dari Irak ke Yaman 2 bulan, kebayang akhirnya, ya Allah, jauh sekali ternyata. Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Mesir, waktu sebulan perjalanan, jauh sekali ternyata. Sehingga apa? Semakin terasa, semakin masuk di hati hikmah dari sejarah beliau SAW dan juga para ulama. Dari Madinah ke Syam, ya jadi Madinah ke Syam. Madinah kalau ke Syam itu ke arah mana? Ke arah Suriah. Ke arah utara nih, ke arah atas, kalau dalam peta itu ke utara atas. Dari Madinah diutus ke Syam untuk sebuah urusan bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, Quraib namanya, Quraib diutus ke Syam oleh Ummul Fadl. Kapan diutusnya? Sebelum Ramadan. Sampai di Syam sebelum Ramadan. Begitu beliau di Syam, masuklah Ramadan. Masuknya kapan? Terlihat hilal di Kamis sore, berarti Jumat itu mulai 1 Ramadan. Satunya yang Jumat ini di Syam. Baik. Di akhir Ramadan, Quraib sudah selesai urusannya, pulang kembali ke Syam, pulang kembali ke Madinah. Kemudian bincang-bincang dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Quraib menyebutkan bahwasanya tentang ru'yah hilal. Lalu Ibnu Abbas bertanya ke Quraib, kapan kalian melihat hilal? Kapan kalian itu mulai Ramadan? Kata Quraib, kami di Syam itu mulai Ramadan dari Jumat. Karena kami melihatnya di malam Jumat. Adapun kalian bagaimana wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, adapun kami di sini mulainya Sabtu, bukan cuma seperti Muawiyah di Syam, tapi mulainya Sabtu, karena kami melihatnya di malam Sabtu atau Jumat sore. Kemudian Quraib mengatakan, loh,
kok kamu itu tidak mencukupkan dengan ruqyahnya Muawiyah saja? Artinya, mengapa kau tidak berpatokan dengan ruqyahnya Muawiyah saja? Kok kamu itu sendiri tidak manut dengan Syam, tidak manut dengan Muawiyah? Kata Ibn Abbas, hakada amarna Rasulullah SAW. Beginilah yang Rasul perintahkan kepada kami. Artinya apa? Kami melihat hilal baru kami mulai puasa. Jika tidak melihat, maka tidak mulai puasa. Hadis ini menjadi dalil orang yang menganggap bahwa masing-masing negara, masing-masing wilayah itu memiliki hasil ruqyah masing-masing. Tidak ngikut dengan hasil ruqyah di negara lain. Apa dalilnya? Ini kalau hadis tadi itu sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi, dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi masing-masing ada dalilnya, ada pijakannya. Walaupun nanti ada, kalau kita membaca tulisan para ulama ya, ada yang kekeh dengan pendapat yang pertama, satu itu berlaku untuk semuanya. Tetapi ada juga yang kebalikannya, mengatakan secara realita tidak mungkin kita menyatukan, karena realitanya ruqyah itu tidak dapat seragam. Artinya sini terlihat, sana tidak terlihat. Gimana lagi, memang Allah menakdirkan demikian, ya kita tidak bisa memaksa untuk memaksa sana harus melihat juga, tidak bisa. Maka dari itu endingnya apa? Akhirnya nopo, tetap masing-masing itu kekeh dengan pendapatnya, karena masing-masing tentunya kekeh dengan pendapat itu bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena hawa nafsu, tetapi juga karena dalil, juga karena alasan atau hujjah. Sehingga nanti misalnya ada di antara kita yang sebagian itu lebaran hari Ahad, monggo jika acuan adalah dengan riwayat pertama tadi, dengan qaul pertama tadi. Tapi jika mengambil pendapat yang kedua, monggo. Tapi yang penting jangan istilahnya golek penae. Nah itu yang bahaya. Jadi ketika ulama berbeda pendapat, jadi kita kalau bahas ini kok Pak, kata perbedaan di antara ulama, kata sangat. Ya, kita ketika mencari itu banyak sekali perbedaan dalam misalnya bagaimana meletakkan tangan habis ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang demikian, ada yang demikian. Bagaimana ketika mau sujud, kaki dulu atau tangan dulu. Itu baru dua contoh. Belum nanti di sana banyak perbedaan di antara ulama. Dalam bab-bab fikih, dalam bab-bab tata cara ibadah. Kalau kita tidak bisa menyikapi dan mengenali dengan baik, dengan bijak, maka sikap kita pun sembrono nantinya. Kita akhirnya apa? Mudah menyalahkan. Ya, sholat misalnya ini, Allahu Akbar. Sampingnya sholatnya ini. Sholat kaya ratanan batin, sholat kaya ratanan rasmi sunat basah di sholatnya. Ya. Atau mungkin dengan cara lain, sami Allahu liman hamidah itu dewi. Sing liyane ngene kok kene ngene dewi. Ya, kene kok kene dewi. Wah, ini salah kuwi. Ya. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana usulnya, asalnya, kita akhirnya apa? Mudah menyalahkan. Jika kalau kita itu ilmunya luas, maka hidupnya luwes. Lebih gampang dalam segala urusan nanti. Ya, tidak mudah menyalahkan selama memang yang berbeda dengan kita itu di bawah naungan ilmu juga. Beda cerita kalau dia itu memang ada hal baru yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada bahkan ulama yang mengatakannya, baru dia kita salahkan. Misalnya sholat subuh, dia ngerti ya sholat subuh ini pahalanya gede. Allah akan mengampuninya, Allah akan memasukkannya ke surga. Man sholal bardaini dakhala jannah. Sopo sing salat dua salat bar, yaitu asar dan subuh, dakhala jannah, maka pasti masuk surga. Wah, nek ngono ben luwih mantep, ben luwih gampang lebih swargane subuh tak 6 rakaat, ben luwih mantep di mata Allah Subhanahu wa taala. Nek kuwi ya salah. Ya, ben saya mantep enggak. Agama bukan sesuai perasaan atau logika, tetapi agama adalah apa? Mengacu pada dalil apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi ini mungkin gambaran ringkas ya tentang bagaimana fenomena yang terjadi di antara kita yang bertahun-tahun mungkin ya, karena saya pernah mendapati itu, mohon maaf ya, saling menyalahkan di media sosial. Jadi tiba-tiba ada mau nulis di Facebook misalnya, sopo sing bodone beda karo wong kene dene ahli bidah. Ngono, Pak.
dia itu salah, dia tidak taat pada ulil amri, bla bla disampaikan semuanya. Akhirnya orang yang tidak terima balas di komentar. Yang namanya orang tuh kalau diskusi lewat media sosial, sengaja apa? Wanas. Padahal nek ketemu menang kabeh. Iya. Menang kabeh. Itu yang disayangkan hari ini. Jadi singa di depan layar HP, jadi kucing di depan matanya di hadapan orangnya langsung. Itu yang akhirnya apa? Bukannya menjadi umat Islam itu semakin bersatu, tapi semakin terpecah belah. Akhirnya ada dua kubu yang bodoh hari Ahad nyalah ke sing bodoh Senin nyalah ke sing bodoh hari Ahad. Akhirnya terpecah belah. Itu yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, mari kita semakin dalam ilmu agama ini supaya kita bisa bersikap bijak, walaupun mungkin masing-masing kita nanti menguatkan pendapat satu, pendapat dua, ya sudah, karena nanti masing-masing kita akan tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang kerennya aku, bukan tentang siapa aku, tetapi apa yang kulakukan itu akan ku pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka gak usah repot-repot nyalahkan orang jika memang dia punya alasan, punya hujah. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa bijak dalam bersikap, dan kita tidak menjadi orang yang sembrono dalam menghukumi orang lain, menghukumi sikap orang lain, karena itu nanti berbahaya bagi agama kita dan bahkan akan menyebabkan tasyattut, terpecah belahnya persatuan kaum muslimin. Mungkin begini yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Semoga sedikit pencerahan ini dapat menjadi kita semakin sebagai pribadi yang semakin bijak, dan akhirnya kita menjadi umat yang bersatu, umat yang benar-benar kuat dan kokoh, dan jangan sampai kita mudah terprovokasi karena hal-hal yang tidak benar, karena hal-hal yang itu keliru, bahkan hal-hal yang bersifat sensitif itu mudah sekali dijadikan sebagai bahan untuk memprovokasi yang akhirnya memecah belah di antara kaum muslimin. Aku lakukan hadza, mohon maaf jika ada salah kurangnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.